Pada malam yang sunyi, ketika langit gelap dan bintang-bintang memaku pandangan, ada garis cahaya yang melesat cepat, memotong gelapnya, malam lalu hilang dalam sekejap. Sebagian orang menyebutnya meteor, sebagian menertawakannya, karena ada satu hadis yang mereka ejek habis-habisan, bahwa Syihab digunakan untuk membakar setan. Mereka menertawakannya bukan karena mereka paham sains, tetapi karena mereka berhenti di permukaan teks, lalu merasa telah menguasai realitas. Padahal dunia ini tidak berdiri di atas satu lapisan saja. Ada lapisan fisik yang dapat kita ukur, dan ada lapisan lain yang tidak kita lihat, tetapi justru lebih menentukan. Dan untuk melihat apakah hadis-hadis Nabi benar-benar bertentangan dengan sains, kita buka beberapa hadis yang sering dijadikan bahan ejekan satu persatu, tanpa emosi dan tanpa prasangka. Hadis pertama yang jadi bahan olok-olok adalah tentang meteor. Rasulullah bersabda bahwa ketika setan berusaha mencuri pendengaran, mereka dilempari Syihab, cahaya api yang membakarnya. Yang ditertawakan oleh para skeptis adalah gambaran seakan-akan meteor mengejar setan yang terbang. Padahal hadis tidak mengatakan meteor diciptakan khusus untuk mengejar setan. Hadis hanya mengatakan bahwa ketika setan mencuri pendengaran, mereka dilempari Syihab. Sains menjelaskan mekanisme meteor, gesekan dan panas, tetapi wahyu menjelaskan apa yang terjadi pada sisi gaibnya. Keduanya tidak bertentangan. Hadis kedua yang sering diejek adalah tentang petir. Nabi bersabda bahwa malaikat mengatur awan dan ia memiliki cambuk dari api. Yang mereka serang adalah frasa cambuk api. Seakan-akan hadis mengatakan petir adalah malaikat. Padahal hadis menjelaskan agensi malaikat, bukan mekanisme petir. Petir tetap fenomena listrik, dan tugas malaikat mengatur awan tetap urusan gaib. Tidak ada benturan antara keduanya kecuali di kepala. Orang yang mengira realitas hanya terbatas pada apa yang bisa dilihat mata. Kita lanjut ke hadis ayam berkokok karena melihat malaikat, dan keledai meringkik karena melihat setan. Yang mereka ejek adalah kata melihat. Seakan-akan ayam melihat malaikat seperti mata manusia. Padahal ulama seperti Imam Nawawi sudah menjelaskan bahwa melihat di sini bisa bermakna Allah memberikan hewan itu kemampuan untuk merespons kehadiran makhluk gaib dengan cara yang tidak dimiliki manusia. Hadis tidak mewajibkan kita memahami bentuk penglihatan itu. Yang ditegaskan hanya bahwa hewan bereaksi pada apa yang manusia tidak mampu sadari. Selanjutnya, hadis tentang jeritan kubur. Rasulullah bersabda bahwa ketika mayat dipukul dalam fitnah kubur, ia berteriak dengan satu teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Skeptis berkata, kalau benar, kenapa hewan tidak ribut di kuburan? Tetapi hadis tidak mengatakan bahwa suara itu terdengar setiap waktu. Tidak mengatakan semua makhluk akan memperlihatkan reaksi setiap saat. Tidak mengatakan kapan dan bagaimana bentuk suara itu. Hadis hanya mengatakan bahwa teriakan itu memang didengar oleh seluruh makhluk selain manusia. Itu saja yang ditegaskan Rasulullah, dan kita tidak berhak menambah atau mengurangi. Hadis lain yang sering jadi bahan olok-olok adalah tentang setan lari saat azan sambil mengeluarkan suara seperti angin. Mereka menertawakannya karena memahami teks ini secara literal dangkal. Padahal ulama menjelaskan bahwa ungkapan ini adalah gaya bahasa Arab untuk menggambarkan cepatnya pelarian setan dan ketidaksukaannya terhadap azan. Hadis ini tidak menggambarkan organ setan, tetapi menggambarkan pengaruh azan terhadap mereka. Hadis berikutnya adalah tentang setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Skeptis bertanya, jadi setan itu cair? Padahal ulama sudah menjelaskan bahwa ini majaz, kiasan. Ini penjelasan tentang kuat dan cepatnya bisikan setan yang menyelinap ke titik lemah manusia. Ini bahasa, bukan biologi. Setelah itu ada hadis tentang matahari bersujud di bawah arsy. Mereka membayangkannya sebagai sujud fisik. Padahal ulama menjelaskan bahwa sujud di sini adalah sujud ketaatan. Bentuk penyerahan makhluk kepada Allah sesuai cara yang Allah kehendaki. Benda tidak harus sujud dengan dahi. Hadis tentang pohon dan batu berbicara di akhir zaman juga diejek. Namun ini adalah tanda besar kiamat, fenomena luar biasa yang memang berada di luar hukum fisika yang kita kenal saat ini. Kiamat sendiri adalah peristiwa yang menghancurkan tatanan alam. Maka mustahil menilainya dengan standar laboratorium zaman sekarang. Hadis terakhir yang sering diejek adalah tentang Dajjal yang membawa surga dan neraka. Mereka mengejeknya karena tidak memahami bahwa surga dan neraka itu adalah ujian ilusi, bukan surga dan neraka hakiki. Apa yang tampak selamat justru bahaya,
dan apa yang tampak berbahaya justru keselamatan. Fitnah Dajjal adalah puncak manipulasi persepsi manusia. Itulah diantaranya hadis-hadis yang sering mereka jadikan bahan olok-olok. Sekarang mari kita lihat akar masalahnya. Masalahnya bukan pada hadis. Masalahnya adalah mereka menggunakan alat yang salah untuk mengukur realitas. Mereka memakai standar fisika untuk menilai fenomena metafisika. Mereka mengira bahwa sesuatu yang tidak dapat diuji di laboratorium berarti tidak ada. Padahal sains sendiri tidak pernah membuat klaim seperti itu. Sains hanya mengukur apa yang bisa disentuh oleh alat ukur. Wahyu menjelaskan apa yang ada di balik itu. Sains tidak berbicara tentang malaikat, jin, barzakh, atau fitnah akhir zaman. Bukan karena itu tidak ada, tetapi karena itu bukan domain sains. Jika seseorang memaksa alat ukur sempit untuk menilai seluruh realitas, maka ia bukan rasional. Ia hanya membatasi dunia pada apa yang dapat ia lihat. Dan itu bukan ilmu, itu kesombongan. Hadis-hadis yang diejek tadi tidak bertentangan dengan sains. Mereka hanya tidak sesuai dengan pandangan dunia yang sempit. Dan ketika pandangan itu diperluas sedikit saja, ketika seseorang memahami bahwa hewan memiliki persepsi berbeda, bahwa alam memiliki sistem yang tidak selalu bisa dilihat, bahwa dunia ini tidak hanya fisik, maka hadis-hadis itu ternyata jelas dan tidak mengandung kejanggalan apapun. Semua olok-olok tadi, meteor, petir, ayam, dan keledai, jeritan kubur, setan, matahari, pohon, batu, dajjal, sebenarnya hanya menunjukkan satu prinsip sederhana, bahwa dunia ini tidak sesederhana apa yang tampak. Ada makhluk lain, ada kejadian lain, ada mekanisme lain. Sains mengungkap sebagian, wahyu mengungkap sebagian lainnya. Maka siapa yang ingin mencari kebenaran akan melihat bahwa wahyu tidak bertentangan dengan sains. Wahyu menambahkan penjelasan pada sisi realitas yang sains tidak dapat jangkau. Dan ketika semua olok-olok itu dijelaskan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan nalar maupun pengetahuan. Yang bertentangan hanyalah cara membaca mereka yang dangkal. Dan ketika semuanya menjadi jelas, tersisa satu kesimpulan, bahwa Rasulullah berbicara dengan wahyu, bukan dengan dugaan. Apa yang beliau sampaikan tentang malaikat, jin, barzah, dan fenomena gaib adalah kebenaran. Dan wahyu itulah yang memberikan gambaran utuh tentang realitas, fisik, dan metafisik. Dunia ini lebih luas dari apa yang dapat dilihat mata, dan mereka yang hidup hanya dengan apa yang bisa dilihat akan kehilangan banyak hal yang benar-benar ada.